Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rizky Abdillah, mengajar di MTS Darul Ulum Lido dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saya mahasiswa PPG Universitas UIN Negeri Sunan Gunung Jati dengan nomor peserta PPG 19520015015 dengan nomor induk PPG 5252110175. Akan menampilkan video pembelajaran pada materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester ganjil dengan bahasan peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas dan melaksanakan pembelajaran. Baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita memulai dengan doa. Mari ketua kelas boleh dipimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafazna wasimna minaz zunubi ujubur wal hiyanatu wal zulmun nasi wan nisyanu annal ilma wad dina lil amali. Oke, pelajaran apa kita hari ini? Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan baca absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya disebut, ucapkan hadir. Abela Queen Zivia, Adiba, Hadir. Afika, Hadir. Alea Flora, Hadir. Anggita Yumna, Anifa Kaila, Hadir. Akila Salsabila, Arifah, Tanisa Olivia. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pada materi baru, Ustaz akan tanya tentang materi yang sebelumnya kita pelajari. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang Wali Songo. Ada berapa Wali Songo? 9. Maka karena ada 9 maka disebut dengan Songo. Songo itu artinya 9. Wali yang 9. Coba sebutkan satu persatu nama Wali Songo. Oke. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Dari mana Sunan Kalijaga? Dari Kadilangu. Dari Kadilangu, betul, bagus. Oke, Kadilangu, betul. Ada lagi? Ya. Sunan Gunung Jati. Dari mana Sunan Gunung Jati? Dari Cirebon. Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ada lagi? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Dari mana Sunan Bonang? Dari Bonang. Dari desa Bonang. Ini Sunan Derajat. Sunan Derajat. Sunan Gresik. Sunan Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya, betul. Sunan Giri. Sunan Giri dari mana? Dari Gresik. Oke, bagus. Sepertinya kalian sudah cukup paham tentang materi yang sebelumnya. Maka
hari ini kita akan lanjut pada apa yang dibawa oleh Wali Songo di Indonesia. Salah satunya adalah pesantren. Saya mulai materinya. Siapa yang tahu apa itu pesantren? Boleh angkat tangan. Oke, apa itu pesantren? Pesantren itu adalah tempat tinggal santri untuk belajar seperti agama, belajar pondok juga ada, belajar negeri juga ada, karena pesantren kita modern. Terus pesantren juga tempat tinggal santri. Baik, materi kita hari ini adalah peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Kompetensi dasar daripada materi ini adalah menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia, menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Indikator pencapaiannya, yang pertama menjelaskan pengertian pesantren, kedua menguraikan sejarah pesantren di Indonesia. Lalu yang ketiga, menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami konsep dakwah Islam, menjelaskan pengertian dakwah dan urgensinya dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk dakwah yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran pesantren dalam dakwah, menjelaskan fungsi pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran Islam, mengkaji kontribusi pesantren dalam bentuk karakter dan akhlak masyarakat, menelusuri perkembangan dakwah Islam di Indonesia menggunakan sejarah, menguraikan sejarah dakwah Islam sejak masa Wali Songo hingga era modern. Oke. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas apa itu peran pesantren, maka kita akan bahas terlebih dahulu yaitu peran strategis pesantren dalam dakwah Islam. Pesantren merupakan institusi yang sangat berpengaruh dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan penanaman nilai-nilai agama yang kuat melalui berbagai kegiatan pendidikan dan sosial. Pesantren berkontribusi tidak hanya dalam mendidik santri, tetapi juga dalam membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Baik, berbicara tentang pesantren, maka kita berbicara dulu sejarah pesantren di Indonesia. Yang pertama, oke, silakan boleh dibaca. Abad 13. Pesantren pertama kali didirikan oleh para ulama, berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam dan pusat komunitas. Baik, selanjutnya pada abad ke-15, boleh baca. Abad 15, pesantren mulai berkembang besar menjadi tempat pendidikan bagi santri dari berbagai daerah. Oke, selanjutnya. Abad ke-20, pesantren beradaptasi dengan perubahan zaman, mengimplementasikan kurikulum modern tanpa mengabaikan adat. Oke, selanjutnya. Pesantren era 2000-an, pesantren semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan yang komprehensif, memadukan pendidikan agama dan umum. Ini adalah sejarah perkembangan pesantren di Indonesia. Jadi pesantren itu sudah ada dari abad ke-13. Kalian udah lahir belum abad ke-13? Oke. Konsep dakwah dalam Islam. Jadi kita sudah belajar tentang pesantren. Lalu sekarang kita belajar tentang konsep dakwahnya dalam Islam. Dakwah merupakan bagian integral dalam praktik Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Berbagai metode seperti pendidikan, komunikasi, dan kegiatan sosial digunakan untuk mencapai tujuan ini. Lalu, apa peran pesantren dalam dunia pendidikan agama? Yang pertama adalah pengajaran Al-Quran. Boleh dibaca? Pengajaran Al-Quran. Pesantren mengajarkan Al-Quran secara mendalam, menjadikan santri mampu memahami dan mengamalkan ajaran suci dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya boleh? Pengajaran hadis dalam pesantren, hadis ini juga diajarkan sebagai panduan hidup, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam. Oke, boleh baca? Pembentukan
Oke, boleh dibaca? Boleh. Penguatan nilai-nilai moral pesantren berperan sebagai membangun karakter dan moral santri, menanamkan nilai positif seperti disiplin, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Ini berdampak pada perilaku santri di masyarakat. Oke, boleh yang ujung. Komunitas harmonisan dengan menciptakan komunitas yang saling mendukung dan harmonis, pesantren menjadi pusat kegiatan sosial yang memperkuat ikatan antara anggota masyarakat. Ini membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah wali songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya yang berjuang meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat penting baik bagi kemajuan Islam sendiri maupun terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik. Hal tersebut dikarenakan pesantren mampu menyesuaikan diri secara tahap dan penuh perhatian dengan prinsip al-muhafadzah ala al-qadim as-salih wal ahli menjaga budaya alam yang baik dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Kata pondok berasal dari dua kata. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu fundu yang bermakna asrama atau tempat tinggal di mana peserta didik tinggal. Sedangkan pesantren berasal kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama atau tafaqquh fikih maupun keterampilan dan percakapan ilmu. Pondok pesantren memiliki komponen pokok sebagai berikut. Yang pertama, kiai sebagai komponen sentral yaitu guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Yang kedua, santri atau peserta didik. Yang ketiga, masjid atau mushola sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Empat, pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning yang merupakan materi pokok dalam pendidikan pesantren. Yang keenam, metode pengajaran organ bantuan itu jasa anak serta kalau bisa mengetahui makna penanganan dan menegak pesantren. Para pesantren di Indonesia yang masih berdiri tegak di tanah air diantaranya adalah yang pertama, pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari. Santri yang pertamanya adalah Paku Brono II yang menjadi penguasa Keraton Surakarta. Yang menjadi Romo Warsito, seorang pentinggal Jawa serta tokoh gerakan nasional yaitu Haji Imam Said Joko Widodo. Dan banyak ulama antaranya adalah Kiai Yusuf As'ari mengirim kumpulan. Yang ketiga, pondok pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718 Masehi oleh Sayyid Sulaiman yang asalnya bersandar pada Solo. Sayyid Sulaiman dibantu oleh sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat anas atau membuka hutan selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren.
Yang keempat, pondok pesantren Darul Ulum Baimanyan berawal dari sebuah mushola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbad bin Ishaq tahun 1987 Masehi. 5. Pondok Termas didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan tahun 1830. Baik, selanjutnya saya akan berikan tugas. Silakan kalian buat kelompok-kelompok sebanyak 4 kelompok, akan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, pada materi kita kali ini kita akan membuat presentasi secara berkelompok tentang bagaimana pesantren berperan dalam dakwah Islam di Indonesia, khususnya pada 4 pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, tugasnya adalah kalian secara berkelompok mencari informasi dan mengidentifikasi pesantren-pesantren yang sudah berdiri dari zaman-zaman dahulu yang berada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, dan di Pulau Kalimantan. Untuk kelompok 1 di Pulau Jawa, kelompok 2 di Pulau Kalimantan, kelompok 3 di Pulau Sulawesi, dan kelompok 4 di Pulau Sumatera. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pondok pesantren yang berada di Jawa Timur. Pesantren yang ada di Jawa Timur salah satunya adalah Pondok Pesantren Kirana. Berlokasi di Batu Kasuruan Yang berdiri pada tahun 1700 Masehi. Menjadi pondok pesantren Kirana adalah Jalaluddin atau Mbah Mun. Kebenaran dari pondok pesantren Kirana itu adalah salah satu pesantren tua di Jawa Timur yang dikenal sebagai pusat studi Islam. Baik, sekian hasil presentasi kita. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok di Pulau Kalimantan. Silakan maju. Pesantren yang berada di Pulau Kalimantan, salah satunya bernama Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Lokasi Kampung Pajayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tahun pendirian 14 Juli 1914 Masehi bertepatan dengan 20 Sya'ban 1332 Hijriah. Pendirian Kiai Haji Jamaluddin, seorang ulama terkemuka pada masanya ketika pimpinan pertama. Sejarah singkat diriwayatkan atas kesepakatan para ulama, tokoh masyarakat dan persatuan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan Islam. Peran dan pengaruh merupakan mercusuar keilmuan Islam dan pusat kampus di Kalimantan. Fokus keilmuan, tetap mempertahankan tradisi kajian kitab Nasib, kitab kuning dengan mazhab Syafi'i sekaligus responsif terhadap perkembangan pendidikan modern. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita panggil dari kelompok Sulawesi. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, salah satunya di Pulau Sulawesi. Yaitu Pondok Pesantren Asadiyah Sementara. Pesantren tersebut berlokasi di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pendiri pesantren Asadiyah Sementara adalah Al-Ilmu Al-Alamah Andre Gurita atau AG Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugis. Pesantren ini didirikan resmi pada tahun 1930 Mei. Diawali dengan kegiatan pengajian atau halaqah sejak 1928. Peran dan pengaruh dikenal sebagai kota santri dan mencesuar keilmuan di Indonesia tersebut. Pemimpin pesantren saat ini dipegang oleh agen Prof. Dr. Andes Kiai Haji Nasaruddin Umar MA Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. presentasi selanjutnya adalah pulau terakhir. Mari kita panggil dari Pulau Sumatera. Silakan maju ke depan. Baik, dirinya kami di sini akan mempresentasikan bagaimana peran pesantren dalam dakwah Islam di Pulau Sumatera Utara. Pondok Pesantren Mustafalia Purbabaru, lokasi Desa Purbabaru, Kecamatan Lembak, Kohodi, Merapi, Kabupaten Medaidi, Natal, Sumatera Utara. Didirikan pada 12 November 1912 dan pendiri Syekh Mustafa Hussein Ahmad Juli. Sejarah singkatnya, Allah ditemukan di desa Tanobato, Mening pada tahun 1917. Sistem pendidikan Sumatera tradisional yang berfokus pada pengkajian mendalam kitab-kitab kuning atau kitab klasik Islam dengan mazhab Islam. Ciri khas ribuan pondok atau gubuk sederhana yang dibangun secara mandiri oleh para santri sebagai tempat tinggal mereka. Merupakan salah satu pesantren terbesar dan tertua di Sumatera dan telah mencetak ribuan ulama besar di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita telah belajar bagaimana peran pondok pesantren dalam perkembangan dakwah di Indonesia. Kita belajar bahwa pesantren didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Beberapa pesantren-pesantren besar bahkan didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum adanya sistem pendidikan modern. Nah, dimulai daripada musola, pengajian, halaqah, sehingga berubah menjadi asrama untuk tempat santri belajar mengajar. Peran dan pengaruh pesantren bagi dakwah Islam di Indonesia. Kita banyak belajar bahwa pesantren mendukung penuh perkembangan dakwah Islam di Indonesia, khususnya di 4 pulau terbesar. Di mana saja? Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Di Pulau Jawa ada pesantren apa? Pesantren Chang'an. Di Sulawesi ada pesantren apa? Asadiyah. Di Sumatera ada pesantren apa? Purba Baru. Lalu di Kalimantan ada pesantren apa? Di Martapura ada pesantren tua juga. Jadi banyak pesantren-pesantren yang tersebar di 4 pulau besar khususnya yang telah berdiri bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya. Di tahun berapa pesantren-pesantren yang di Jawa contohnya? Siapa yang ingat? 1710. Pesantren apa? Pesantren Chang'an dari 1710. Artinya sudah ada dari abad ke-17. Baiklah, inilah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan kita, dan apa yang kita pelajari semakin bermanfaat untuk kita. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan, kebaikan, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.